Oke, selamat pagi Ibu Kepala Sekolah. Mohon Selamat maaf pagi. mengganggu waktunya sebentar ya. Dikit yang mau bertanya tentang masalah yang dia hadapi ya di proses pembelajaran. Setelah yang identifikasi itu banyak masalah yang muncul itu. Itu ada beberapa pertanyaan dari yang langsung saja dari yang pertama nih. Masalah yang diidentifikasi dia yang pertama motivasi peserta didik Putri kelas 5 di SD Negeri 2 Banjar Bali dalam aktivitas belajar materi permainan sepak bola khususnya passing menggunakan aktivitas bagian dalam masih rendah nih. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa penyebab rendahnya motivasi dalam proses pembelajaran? Baik Bapak, Pak Kadek, kita akan mencoba menggali ya, apa penyebab dari masalah yang dialami oleh siswa di kelas 5 khususnya di pembelajaran PJOK. Untuk masalah motivasi belajar, itu penyebabnya tidak kita bisa lihat dari satu sisi saja ya Bapak ya. Jadi kita bisa lihat dari sisi siswa dulu, kemudian setelahnya sisi guru, dari aspek guru, kemudian dari aspek eksternal sekolah ya. Nah, untuk aspek siswa dulu ya, kita lihat faktor eksternal maupun internal. Jadi internal siswa kita bisa lihat dulu seperti apa kendala yang terjadi kepada siswa, mengapa motivasi siswa ini atau anak-anak ini rendah itu dalam belajar. Apakah dari kesehatannya barangkali, atau apakah dari sisi kejenuhan dia belajar, kemudian apakah dari minat belajar dia yang memang tidak ada, atau apakah tadi kembali ke jenuh itu ya. Itu semuanya harus kita sebagai pendidik, sebagai guru harus menggali itu ya Bapak ya. Jadi tidak serta-merta kita menyalahkan si anak ini, kenapa sih dia nggak mau belajar ya, kenapa sih motivasi anak ini kok rendah gitu dalam belajar. Nah, itu kita perlu adakan interview kepada anak, kemudian kita adakan mungkin sebaran kuesioner kepada anak, tetapi hasilnya itu tidak kita publikasi Bapak. Itu sebagai hasil refleksi bagi guru ya, refleksi bagi guru, kenapa saya pembelajarannya atau proses pengajaran saya kok bisa menyebabkan motivasi anak rendah, atau mengapa si anak ini motivasi belajarnya rendah. Nah, itu sebagai refleksi kita. Kemudian faktor eksternal itu bisa saja dari lingkungan keluarga si anak itu ya. Apakah mungkin keluarga anak ini ada masalah sehingga berpengaruh kepada proses dia untuk mengikuti belajar di sekolah. Bisa saja kan mungkin orang tuanya bertengkar di rumah, terus dia sampai malam tidak tidur, mungkin keingat-ingat sama masalah orang tuanya bertengkar, jadi dibawalah ke sekolah. Sampai di sekolah mungkin dia tertidur atau mungkin wajahnya tidak ceria, murung. Nah, disinilah tugas guru untuk bisa selalu melihat gitu ya Bapak ya, melihat kondisi keadaan siswa. Jadi diharapkan guru yang smart gitu ya, guru yang cerdas gitu. Bukan berarti memang ya diharapkan kan guru itu pintar gitu ya, menerapkan berbagai metode strategi. Tapi smart ini maksudnya bisa menjalin hubungan komunikasi kepada anak gitu ya, memfasilitasi si anak, bertanya kepada anak-anak, mengapa kamu atau mengapa si anak ini tidak mau belajar di kelas, dia murung, kenapa yang si ini terlalu mungkin mengganggu anak yang lain. Nah, itulah yang harus kita sebenarnya
fasilitasi semua di kelas Bapak ya. Sebenarnya semuanya itu saling berhubungan sebenarnya Bapak, dari faktor eksternal, internal gitu ya. Itu sebagai refleksi bagi guru ya, sebagai kajian bagi guru. Metode apa sih yang harus saya terapkan? Strategi apa yang harus saya terapkan agar motivasi belajar anak tidak rendah. Harapan kita kan semua tujuan-tujuan pembelajaran yang kita sudah rencanakan untuk pembelajaran hari itu agar tercapai kan seperti itu. Semua harapan guru kan seperti itu ya dalam pengajaran nih. Nah, kemudian tidak lupa juga delivery system Bapak. Ya. Baru saja ini Ibu mengikuti simposium. Jadi ada pembicara Profesor Din Wahyudin, itu beliau guru besar dari UPI. Beliau menyatakan bahwa pendidikan karakter sejak dini itu sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa membentuk karakter anak, bukan saja karakter di sekolah, melainkan bagaimana kita bisa menjalin kerjasama antara sekolah dengan orang tua, antara guru, antara siswa, kemudian orang tua, bagaimana pembentukan karakter. Jadi pendidikan pertama anak itu kan di keluarga. Jadi sangat penting juga untuk keluarga mengetahui gitu ya, mengetahui proses belajar anak di sekolah. Tidak serta-merta orang tua itu menempatkan anaknya di sekolah belajar hanya dengan guru saja. Kalau siswa itu kan hanya belajar 6-7 jam saja di sekolah. Tetapi sisanya mereka kan di lingkup keluarga mereka. Jadi sangat berperan penting juga orang tua untuk mendidik karakter anak. Kemudian pengaruh-pengaruh lingkungan di sekitar anak-anak itu kan sangat berpengaruh bagi gaya belajar anak. Kemudian yang sekarang ini kan kita semua tidak menutup mata akan teknologi, perkembangan teknologi sekarang. Jadi anak-anak lebih suka main gadget misalnya di rumah, tidak diawasi oleh orang tua. Akibatnya saat mereka ke sekolah, mereka ngantuk, gitu ya, tidak mau belajar, tidak fokus untuk belajar. Nah inilah yang harus sebenarnya kita sebagai pendidik sudah sadar, namun bagaimana membangun komunikasi gitu, menyadarkan si anak bahwa belajar lebih penting gitu ya di sekolah. Artinya mendapatkan pengalaman belajar itu lebih baik di sekolah. Tidak kita memaksa si anak untuk berhenti main gadget, tetapi bagaimana kita bisa mengomunikasikan kepada anak yang mana lebih penting gitu ya, yang mana lebih penting, kemudian yang mana mereka harus pelajari. Kemudian yang delivery system tadi itu, guru yang cerdas itu bagaimana bisa membelajarkan pembelajaran di kelas itu dengan bermakna. Jadi agar mereka siswa itu senang gitu belajar, paham apa yang kita berikan di satu hari pembelajaran itu, dan bisa diaplikasikan pada kehidupannya sehari-hari. Ya. Berarti yang dapat simpulkan ini untuk penyebabnya itu ada 2 faktor nih, ada faktor internal dan sama eksternal. Untuk selanjutnya ini pertanyaan kedua dari masalah yang saya identifikasi itu rendahnya hasil belajar peserta didik SD Negeri 2 Banjar Bali di kelas 5 dalam materi permainan sepak bola, khususnya di materi passing menggunakan kaki bagian dalam. Untuk pertanyaannya yang saya ingin tanyakan itu penyebab rendahnya hasil belajar gitu. Baik Pak Kadek, untuk penyebab hasil belajar siswa yang rendah di bawah KKM. Di bawah KKM itu, masih di bawah KKM. Kalau melihat itu untuk hasil belajar siswa, jadi guru jangan dulu berasumsi kalau si siswa ini bodoh. Itu dulu pertama. Kembali lagi kita harus refleksi, flashback gitu. Kenapa sih si anak ini selalu mendapatkan nilai yang rendah gitu ya? Setiap kali kita memberikan
evaluasi seperti itu ya. Jadi jangan menganggap siswa itu bodoh. Barangkali ada siswa yang belum mendapatkan pembelajaran yang cocok dan sesuai untuk gaya belajarnya. Ya. Apakah mungkin si guru atau pendidik ini yang belum menerapkan metode, strategi atau model pembelajaran yang tepat untuk kelas itu. Jadi saat guru memasuki kelas, hendaknya mengobservasi dulu kekuatan, kemudian mengenali karakteristik siswa, kebutuhan siswa seperti apa, mereka ingin belajar itu seperti apa. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pendidik. Nah, kemudian setelah mengenali itu baru kita membangun karakter gitu Pak ya. Tetap kita membangun karakter. Kemudian membangun rasa ingin belajar kepada anak. Kemudian membangun rasa percaya diri. Karena percaya diri ini juga sangat penting. Ada kalanya siswa yang dia bisa tetapi dia tidak mau menyampaikan idenya, atau mungkin dia merasa malu gitu ya Bapak. Kan banyak seperti itu siswa. Dia merasa salah kalau menyampaikan sepatah atau dua kalimat itu misalnya. Nah, itulah yang harus kita bangun. Bagaimana kita membelajarkan bahwa menyampaikan ide atau pendapat itu semuanya tidak salah gitu. Itu dulu yang pertama. Kemudian baru kita membelajarkan bagaimana cara menyampaikan ide-ide positif atau pendapat positif tanpa dia merasa kurang percaya diri, mengabaikan rasa itu. Jadi mereka berani untuk menyampaikan ide. Kemudian saling menghormati dan menghargai baik itu pendapat teman, pendapat guru atau pendapat di kelompok. Seperti itu ya. Jadi harus selalu sebenarnya harus selalu direfleksi gitu ya Bapak ya. Kenapa kok siswa ini tidak mau memberikan pendapat? Oh, seperti ini. Kemudian dalam pembentukan kelompok misalnya, jangan kita membentuk kelompok yang hanya mungkin kelompoknya ini pintar-pintar, ini nggak mampu, kita anggap bodoh atau dan sebagainya. Jadi kita bentuk kelompok yang heterogen. Sebenarnya itu sangat bermanfaat bagi guru. Jadi kalau kelompok itu heterogen, kita bisa memaksimalkan kompetensi anak yang lebih. Ya, bisa membelajarkan kepada temannya yang kurang. Jadi yang kurang ini bisa mencontoh temannya yang sudah bisa. Kan seperti itu. Ya, jadi kembali lagi Bapak, sebenarnya saling berhubungan. Tadi yang pertanyaan pertama, motivasi belajar rendah. Ya, kalau dia selalu tidak kita perhatikan untuk motivasinya, ya tentu saja hasil belajarnya pasti rendah. Tapi kalau guru mau memperhatikan kondisi, gaya belajar, kemudian kebutuhan anak itu belajar seperti apa, saya yakin tidak ada masalah di kelas itu. Ya. Itu sebenarnya fungsi kita sebagai pendidik, tidak hanya mentransfer ilmu Bapak, tapi juga bagaimana kita bisa membentuk karakter anak, mengenali anak, memfasilitasi semua kebutuhan anak-anak, karakteristik anak yang tadinya barangkali malu-malu dia, sampai dia menjadi berani. Kemudian yang tidak bisa mengatakan, kan seringkali kalau kita minta anak itu untuk apa gitu, dia selalu bilang nggak bisa Pak, nggak bisa Bu, kan seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa memunculkan bakat si anak untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran? Nah, itulah seorang guru yang cerdas. Ya, untuk selanjutnya ini pertanyaan yang ketiga Bu ya. Untuk masalah yang hadapi yang ketiga ini, yaitu peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran itu. Ya, kira-kira menurut Ibu apa penyebabnya?
kurangnya partisipasi anak dalam proses pembelajaran. Ya, kurangnya partisipasi aktif anak-anak kembali lagi Bapak. Sebenarnya masih ada hubungannya yang tadi ya. Ya, kalau dia merasa sudah jenuh gitu atau mungkin dia ada masalah di rumahnya, pastinya dia tidak akan aktif ya. Nggak mau aktif belajar di sekolah. Nah, inilah tugas guru, bagaimana membangun keaktifan gitu ya, keaktifan pembelajaran di kelas. Bagaimana membuat atau menerapkan strategi model pembelajaran yang tepat, membuat kelas itu nyaman, membuat kelas itu aktif, kemudian anak-anak senang belajar. Nah, itulah tugas guru sebenarnya. Jadi jangan pernah menganggap siswa itu malas, bodoh. Ya, barangkali mereka itu ada faktor-faktor masalah, mungkin masalah internal dia di keluarga yang terbawa oleh anak-anak, ataupun mungkin di lingkungan dia belajar di rumah mungkin ya, yang mungkin ya lingkungan rumahnya enggak ada suasana belajar. Jadi si anak ini ngikut-ngikut jadinya untuk kegiatan itu. Nah, bagaimana kita bisa membangun dulu karakter anak. Nah, yang sekarang didengungkan oleh pemerintah kan profil pelajar Pancasila itu. Kalau kita sebagai guru menyadari seperti apa dimensi-dimensi, kemudian elemen-elemen yang tergambar di profil pelajar Pancasila. Pertama kan kita sebagai contoh dulu. Ya, contoh dulu kepada anak-anak. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dan meminta anak-anak juga menerapkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila itu untuk membentuk karakter. Kemudian bisa saja dari guru ya masalahnya gitu ya. Ada guru yang semisal nih, kalau sekarang ini kan banyak sekali sudah diberikan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan pembelajaran inovatif kayak gitu. Tetapi si guru ini tidak memahami betul bagaimana menerapkan satu model pembelajaran inovatif itu. Itu juga bisa saja Bapak. Ya. Jadi sintaks yang harus misalnya diterapkan, fase-fase yang harus diterapkan. Nah, dia belum memahami sehingga pembelajaran itu menjadi miskonsepsi. Artinya kita mengharapkan pembelajaran itu agar menyenangkan, justru tidak sesuai dengan harapan yang kita ingin capai. Kemudian alat evaluasinya bisa saja juga kan. Ya, alat evaluasinya yang salah. Itu mungkin saja kan. Jadi guru memang belum memahami model pembelajaran itu, belum lagi dilengkapi dengan alat evaluasi yang seharusnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, namun salah. Nah, itu juga bisa menyebabkan belajar siswa kurang aktif di kelas. Banyak faktor Bapak ya, itu tidak hanya dari satu sisi saja kita melihat. Nah, kemudian yang paling penting itu kita melihat diferensiasi anak. Ya. Jadi diferensiasi ini tidak mesti harus untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kalau kita bicara anak berkebutuhan khusus, pasti di dalam pikiran kita atau mindset kita, oh itu anak yang cacat gitu ya, anak yang mungkin tunadaksa, tunarungu, tapi tidak seperti itu. Kelas-kelas kita ini di sini juga banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya mungkin dia yang seperti tadi Bapak bilang, mungkin saat pembelajaran dia tidak mau belajar itu, dia main-main. Nah, itu termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita harus berikan perhatian yang lebih gitu kepada anak. Tidak hanya kepada satu anak kita berikan perhatian. Jadi keseluruhan siswa di kelas itu kita berikan fasilitas yang sama untuk belajar, kemudian diferensiasinya seperti apa. Nah, itu perlu. Jadi assessment diagnostik itu sangat perlu di awal pembelajaran. Jadi
menggali kompetensi anak, siap tidak dia untuk belajar hari ini, seperti itu. Ya. Untuk masalah yang terakhir Niki, di kesulitan belajar ya, itu masalah yang saya identifikasi peserta didik SD Negeri 2 Banjarbari kelas 5 dari jumlah 14 orang peserta didik, 1 orang peserta didik kurang baik dalam berkomunikasi dengan teman, guru, bahkan tidak mempunyai teman di kelasnya, sehingga kesulitan untuk diajak membentuk kelompok dalam pembelajaran PJOK. Nah, yang ingin yang tanyakan, apa penyebabnya nih interaksi siswa itu kurang dalam kelas maupun dengan guru, dengan ataupun dengan temannya. Baik Bapak, jadi untuk pola interaksi itu kembali lagi guru ya yang harus mengobservasi dulu ya. Jadi setiap saat kita masuk mulai pembelajaran itu jangan sampai kita berpikir bahwa oh ini semua anak sama gitu ya. Jadi semua anak siap belajar gitu, jangan. Jadi kita observasi dulu, kemudian barangkali mungkin bisa dengan pendekatan gitu ya, kita kan bisa melihat tuh sikap-sikap si anak atau perilaku anak di kelas itu seperti apa. Nah, kalau yang tadi disampaikan bahwa si siswa ini kurang komunikasinya dengan teman, barangkali kita bisa melakukan pendekatan kepada si anak, apa masalahnya, apa kendalanya ya. Kemudian pelan-pelan kita memberikan suatu pemahaman, kesadaran kepada si anak bahwa berteman itu penting gitu ya. Membangun kolaborasi itu sangat penting, khususnya semisal kalau kita ada kegiatan project gitu ya. Kegiatan project kalau tidak dilakukan secara bersama-sama dengan teman, pastinya project itu tidak akan tidak dapat dihasilkan dengan bagus juga kan, seperti itu. Jadi itu selalu kita tanamkan kepada anak bagaimana karakter-karakter yang baik mulai sejak dini sampai dia bisa menyadari oh bahwa saya harus berkomunikasi dengan teman. Kemudian kita belajarkan untuk menghindari stereotip. Jadi maksudnya perbedaan. Jangan sampai di kelas itu si anak ini mendapat perundungan. Karena pendidikan anti perundungan itu sangat penting. Jadi selalu kita juga menyampaikan kepada anak untuk bagaimana menghargai teman-teman meskipun mereka berbeda agama, berbeda suku, mungkin juga berbeda kompetensi. Kan terkadang ada anak yang pintar nggak mau bergaul dengan temannya yang mungkin dirasa kurang kan begitu. Nah, itulah memang tugas guru untuk bisa menjembatani, memfasilitasi, membangun komunikasi antara siswa, guru, dan juga yang terpenting orang tua. Kemudian bagaimana juga kita bisa memberikan pemahaman untuk saling belajar. Jadi semasa anak-anak di sinilah kita menanamkan bahwa belajar itu sangat penting. Karena belajar itu hasilnya juga untuk anak-anak. Kemudian ya yang tadi membangun sikap percaya diri. Mungkinkah si anak ini tidak percaya diri gitu. Nah, itu juga perlu diadakan pendekatan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan jawaban-jawaban itu, dan yang paling penting juga wawancara dengan orang tua si anak ini. Apakah si anak ini seperti ini sikapnya di rumah? Seandainya sama, barangkali kita bisa menggali informasi dari orang tua. Kenapa si anak ini juga bisa sampai sikapnya juga sama seperti itu. Tetapi kalau jika berbeda, nah itu kembali lagi kan guru bisa mendapatkan informasi-informasi itu sebagai data kita
untuk bisa menerapkan seperti apa strategi kita kepada si anak ini biar mereka mau berkomunikasi. Itu sebenarnya. Jadi tetap guru itu selalu mengobservasi lebih awal, mengenali anak-anak, mengenali karakteristik anak, kebutuhan anak, gaya belajar anak seperti apa. Itu agar kita bisa menerapkan model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna kepada anak-anak. Ya, gitu saja pertanyaan atau wawancara hari ini ya, dari masalah-masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain hari ya, untuk mungkin mendapatkan solusi ya teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama.